Ini dia 4 berita terbaru Timnas, Erick Thohir bakal buat gebrakan baru. Yang pertama, Ketua PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan kembali berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Oktober tahun 2024. Nanti pada Oktober dan November tahun 2024, Timnas Indonesia kembali ke GBK, ujar Erick Thohir. Saya berharap kualitas rumput GBK harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita melihat Euro 2024, bagus. GBK juga mesti sekelas itu, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia akan bermarkas di Surabaya pada September mendatang jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Memang nanti untuk sepak bola kita akan bermain di Surabaya, karena September ini kan ada tamu negara dan tokoh dunia, kita harus mengapresiasi kedatangannya, kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Dan saya rasa kalau Paus datang, sesuatu yang perlu harus kita hormati karena itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika kan. Nanti bulan Oktober dan November ke GBK, sambungnya kemudian. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan Liga Indonesia, Erick Thohir juga menyoroti banyaknya kecurangan seperti pengaturan skor. Sebagai bagian dari janjinya saat Kongres PSSI, Erick Thohir selaku Ketua Umum Ketum akan menerapkan beberapa hal demi Liga Indonesia yang bersih. Ia akan penjarakan pelatih dan agen pemain yang ketahuan melakukan praktik match fixing atau pengaturan skor. Kita dan Pak Ferry Paulus Direktur Utama PT Liga Indonesia baru, juga dalam aturan liganya menerapkan semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing, kata Erick Thohir. Jangan juga agen-agen pemain ini jadi mafia baru dijual beli skor. Pemain ini tidak boleh main, pemain ini cedera, diatur-atur oleh dia, tidak. Ini juga agen yang main match fixing kita penjarakan, tambahnya. Yang ketiga, Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya telah menyodorkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan lalu tetapi sekarang Shin Tae-yong sedang beristirahat, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Kemarin Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi, kami masih menunggu recovery Shin Tae-yong, tutur Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam klausul perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, yang berlangsung hingga 2027. Salah satunya mengenai target yang dibebankan PSSI ke Shin Tae-yong. Ya banyak tentu upgrading, seperti target-target, bahwa saya dididik profesional, dan dia, Shin Tae-yong, juga dididik profesional. Jadi tentu kami harus profesional dalam hidup, sambung Menteri BUMN tersebut. Yang keempat, Erick Thohir berbicara soal Timnas Indonesia yang bakal berjuang di ASEAN Cup 2024 atau sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF. Erick Thohir memberikan kode sepertinya tak akan menurunkan pemain terbaik di ASEAN Cup 2024. Kalau ditanya bagaimana kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya tidak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas pemainnya di bawah 25 tahun, kata Erick. Tentu pemain seperti Marcelino dan lain-lain yang bisa bermain, kita tidak mau tarik ke bawah lagi. Mereka akan tetap main di tim senior karena itu yang kita mau, jelas Erick. Mendorong semakin banyak talenta, yang kita targetkan kalau bisa ada 150 talenta. Itu yang kita mau. Biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. Jadi jangan sampai pembinaan-pembinaan di bawahnya ini tersandung, tidak ada bintang-bintang baru. Kita mesti berani, kalah menang di sepak bola biasa. Cuma kalau kalah terus juga jangan ya, tuturnya. Gebrakan Erick Thohir ini pun mengundang reaksi dari berbagai media luar negeri, salah satunya adalah media dari Malaysia yang nyinyir terhadap keputusan PSSI tersebut. Mereka bahkan menyebut, bahwa Indonesia terkesan merendahkan ajang AFF yang dinilai merupakan ajang yang bergengsi bagi negara-negara ASEAN. Mereka juga membandingkan Indonesia dengan negara seperti Vietnam yang tetap menurunkan skuad utama di Piala AFF. Aroma kebencian semakin terlihat, ketika mereka melalui akun Twitter-nya menyebut, bahwa Indonesia belum pernah juara AFF.